Shalom, berjumpa lagi bersama Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta dalam ibadah Minggu 22 November 2020. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat kasih dalam Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab maha dahsyat segala perbuatannya. Bermazmurlah bagi namanya sebab namanya kudus. Sujudlah menyembahnya dan naikkanlah puji-pujian. Pada saat ini marilah kita mulaikan ibadah kita dengan menyanyikan pujian Give Thanks. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah pada saat ini tertabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kumasuki gerbangnya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
silakan duduk. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita mengaku setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami tersungkur sambil mengaku kegagalan kami menjalani hari hidup untuk boleh melakukan kehendak-Mu. Kami sadar ada banyak hal, banyak yang kami ucap, yang kami pikir, yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati kami mengaku semua di hadapan-Mu sambil bermohon belas kasihan-Mu, mohon ampun atas setiap salah dosa kami. Terima kasih Bapa, hanya nama-Mu kami puji dan kami muliakan, karena hanya di dalam-Mu kami semua diampuni. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Meski tak layak diriku. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang diambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-8 yang berkata, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Amanat hidup baru diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita harus membawa berita. Saatnya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan firman hidup dan kerja dari KGPM. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Roma 13 ayat 8 hingga yang ke-14. Sebelum kita membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus menuntun kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur
kalau di dalam kasih-Mu kami boleh menikmati hidup sampai saat ini. Di dalam kasih-Mu juga kami diperkenankan menikmati hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kami, dan saat ini kami rindu mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami tahu dan kami yakini di dalam kebenaran-Mu kami terus diarahkan untuk mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kami semua, terlebih khusus hamba-Mu, urapi sehingga apa yang akan disampaikan benar-benar dari suara-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan jam pemberitaan kebenaran firman saat ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 8 hingga yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma 13 ayat 8 hingga yang ke-14 yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menggunakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Shalom, jemaat kasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada saat ini diambil dari keseluruhan bacaan kita tadi, yaitu Roma 13 ayat yang ke-8 hingga yang ke-14, dan saya beri tema mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berbicara tentang mengasihi atau kasih merupakan satu kata yang gampang diucapkan, mudah dibuat wacana, tetapi sukar untuk dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Ada begitu banyak teori tentang kasih, ada begitu banyak seminar yang diadakan untuk mengungkit dan belajar tentang kasih, tetapi satu hal yang dibutuhkan dalam kasih adalah tindakan nyata. Ada begitu banyak definisi tentang kasih. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, kasih adalah perasaan untuk mengasihi. Kasih adalah perasaan untuk menyayangi. Tetapi saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak ayat Alkitab yang mengidentifikasikan tentang kasih. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Kasih adalah perintah dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Dan yang ketiga, kasih adalah tindakan. Dan yang keempat, kasih adalah komitmen. Ada begitu banyak definisi kasih yang telah dibahas dan yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Dan saat ini kita akan melihat tentang perenungan dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan sekaligus kepada jemaat masa kini, termasuk kita semua, bahwa dalam perenungan menghayati berita tentang kasih, Paulus bukan hanya menasihati agar kita mengerti tentang kasih,
tetapi sekaligus juga kita mengerti dan melaksanakan serta mewujudkan kasih itu dalam hidup orang percaya. Nah, saat ini kita akan melihat bahwa Paulus menekankan konsep dan tindakan sekaligus. Ada konsep dan tindakan. Karena kadangkala ada begitu banyak wacana, ada begitu banyak konsep tentang kasih, tetapi tindakannya nol. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada orang Roma dan kepada jemaat masa kini bahwa kalau berbicara tentang kasih, maka kita harus berbicara tentang tindakan. Berbicara tentang kasih berarti kita harus berbicara tentang apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan kepada orang sesama kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 sampai 20 di sana dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Kalau kita sudah mengenal Allah, berarti kita tahu apa itu kasih. Karena Allah adalah kasih. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengungkapkan berbagai hal yang sangat penting yang harus kita wujudkan dalam kaitan dengan kasih. Dari bacaan kita saat ini kita akan belajar yang pertama. Kasih tidak membebani orang lain. Ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Rasul Paulus menekankan jangan berhutang. Di sini mau diajarkan bahwa orang Kristen bukan berarti tidak boleh saling meminjam. Orang Kristen di sini bukan berarti ketika membutuhkan dan tidak ada dan tidak boleh meminjam kepada orang lain. Tetapi Rasul Paulus mau menekankan bahwa ada tanggung jawab sebagai orang percaya. Ada tindakan yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat bersama, bahwa di saat kita meminjam, tanggung jawab kita adalah membayar kembali. Nah, kadang yang menjadi beban adalah ketika sudah kita meminjam, saat kita harus mengembalikan, maka kita seperti cuek. Kita seperti acuh tak acuh dengan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ketika berbicara tentang kasih harus ada tanggung jawab di dalamnya. Tetapi satu hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-8 ini adalah kita tetap berhutang kasih kepada sesama. Jadi kalau kita berhutang kepada seseorang, ketika kita mengembalikan berarti hutang itu sudah lunas. Tetapi ketika berbicara tentang kasih, maka hutang itu akan tetap ada selama kita hidup. Itu berarti juga selama kita hidup, maka kita harus bertindak dan melakukan kasih kepada sesama. Mengapa demikian? Karena di saat kita mengasihi orang, di saat kita berbagi dengan orang lain, maka saat yang sama juga kita telah melakukan hukum Taurat. Nah, jemaat kekasih di dalam Yesus Kristus, satu-satunya hutang yang tidak dapat dibayar habis adalah kasih terhadap sesama manusia. Di dalam ayat yang ke-9 berkata, karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ayat yang ke-9 di sini Rasul Paulus kembali mengambil contoh dan mengangkat tentang hukum Taurat. Kita tahu bersama 10 hukum Taurat dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah berbicara tentang relasi kita bersama dengan Tuhan, yaitu jangan menyembah Allah lain, jangan membuat bagimu patung, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi di dalam hukum yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 merupakan hukum relasi antara sesama manusia. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengingini barang sesamamu. Ini mau menyatakan dan mengingatkan kita semua bahwa di saat kita memiliki kasih, maka tidak mungkin kita berzinah,
Dalam kehidupan rumah tangga, di saat mengasihi pasangan dengan apa yang sudah Tuhan beri, maka tidak mudah kita akan berkhianat. Karena ketika kita bersinah, berarti kita mengkhianati pernikahan. Demikian juga dengan membunuh. Kenapa ketika jangan membunuh sudah merupakan perintah dari hukum Taurat dan digenapi di dalam kasih? Karena di saat kita mengasihi, maka tidak ada lagi dendam. Di saat kita mengasihi, maka kita tidak akan timbul satu hati, satu pikiran yang akan membalas apa yang telah orang lain lakukan yang menyakiti hati kita. Sehingga jangan membunuh sudah digenapi di dalam kasihilah sesamamu manusia. Demikian juga dengan jangan mencuri dan jangan mengingini barang sesamamu. Ketika kita mengasihi, maka hal mencuri dan mengingini tidak akan menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Karena di saat kita mengasihi, maka kita akan berpikir bagaimana membahagiakan orang lain, bagaimana peduli dengan orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat yang ke-9 di sini bahwa seluruh hukum Taurat dirangkum di dalam kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang kedua yang kita pelajari dari pembacaan saat ini adalah kasih tidak berbuat jahat. Biasanya kalau kita mau menginginkan sesuatu, ada begitu banyak cara, ada begitu banyak jalan yang akan kita lakukan untuk menggapai sesuatu. Apakah itu jalan yang benar atau jalan yang salah? Tetapi satu hal yang pasti, di saat kita menginginkan sesuatu, pasti kita akan berusaha untuk melakukan dan meraih apa yang kita inginkan. Nah, saat ini, di dalam pembacaan saat ini kita diingatkan, kasih tidak berbuat jahat. Ayat yang ke-10 berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengungkapkan bahwa kasih tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kasih tidak melakukan tindakan yang mencelakakan orang lain. Intinya, kasih tidak ingin orang lain mengalami hal yang buruk. Dengan kata lain, kasih dan berbuat baik tidak dapat dipisahkan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga yang ke-7, di sana dikatakan definisi kasih menurut Rasul Paulus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari 1 Korintus pasal 13 dengan perikop tentang kasih ini, Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat detail tentang kasih, bahwa di saat kita memiliki kasih, maka kita tidak mungkin melakukan hal yang di luar dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Allah, mengenal kasih itu, maka kita tahu dengan pasti bahwa hidup kita pasti tidak akan berbuat jahat. Di saat kita mengenal dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat yang sama juga kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan kebaikan. Di saat yang sama juga kita dituntun dan dibimbing Roh Kudus untuk boleh berpikir, peduli dengan orang lain, peduli dengan kebutuhan orang lain, peduli dengan penderitaan orang lain, dan peduli dengan keselamatan orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus dari Roma pasal 1 hingga pasal 11 di sana mengupas bagaimana kekuatan Injil itu. Kekuatan Injil yang menyelamatkan setiap orang. Ketika kita telah menerima Injil kabar baik itu, maka dalam hidup yang akan kita lalui ke depan, pasti kita tidak akan pernah berbuat jahat. Mari kita mengoreksi diri kita sendiri.
Sudah berapa tahun hidup yang telah kita lalui, dan sudah berapa banyak hal yang kita lakukan tentang kasih ini terhadap sesama. Apakah terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap tetangga, teman kampus, teman kerja, dan siapapun yang telah kita temui. Seberapa besar kata kasih itu telah kita implementasikan. Seberapa besar ekspresi kasih itu telah kita nyatakan kepada orang-orang yang kita jumpai setiap saat. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-11 hingga yang ke-13, di sana Rasul Paulus juga berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam perselisihan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, dari ayat yang ke-11 hingga yang ke-13 di sini, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa lakukanlah kasih itu. Mengapa kita harus melakukan kasih? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah yang adalah kasih itu telah lebih dulu mengasihi kita semua. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 berkata, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Mengapa kita harus melakukan kasih? Karena waktu kita terbatas. Waktu kita ada akhirnya. Dan ketika dalam ayat 11 hingga yang ke-13 di sini, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa waktu Tuhan semakin dekat. Dan waktu yang ada sekarang, mari kita pergunakan untuk menyatakan kasih sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyatakan kasih kepada orang-orang yang kita jumpai. Di sini Rasul Paulus juga mau mengingatkan, tanggalkanlah kehidupan yang lama. Sadar atau tidak sadar, kita semua pernah punya masa lalu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita punya hal-hal yang membuat hati Tuhan kecewa. Saat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, sementara masih ada waktu, sementara kita diberi kesempatan, mari berubah. Mari kita menanggalkan kehidupan yang lama dan mau mengenakan kehidupan yang baru yang telah diberikan Yesus Kristus melalui anak tunggal, melalui Allah di dalam Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus. Di dalam kekuatan Roh Kudus dan di dalam kekuatan Injil itu, kita dituntun untuk boleh menyatakan kasih. Di dalam kuasa Injil itu juga kita terus dikumandangkan bahwa hutang kasih kepada orang lain harus kita bayar. Ingat, siapapun kita berhutang kepada sesama dengan cara harus membayar, mengasihi. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, mengenal kasih berarti mengenal Tuhan. Hidup di dalam kasih merupakan bukti hidup bersama Allah. Mau mengoreksi lagi bersama kita semua bahwa sudah seberapa dalam kita mengenal Tuhan, sudah seberapa dalam hidup kita di dalam Tuhan, sudah seberapa dalam kita mengimplementasikan kasih yang telah kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus kepada orang di sekitar kita. Rasul Paulus mengingatkan hutang kasih kepada sesama. Dan ketika kita memiliki kasih, maka pasti kita tidak akan melakukan yang jahat. Berita Injil harus terus disebarkan ke seluruh dunia, dan itu juga termasuk hutang setiap orang percaya. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, minggu keempat bulan November ini merupakan minggu pertama kita memasuki minggu Advent atau masa penantian. Mulai dari awal pertama minggu Advent ini, kita dituntun untuk boleh mengoreksi diri kita semua ketika kita harus
merayakan, menyambut kelahiran Yesus Kristus pada bulan depan, kita dituntun untuk mempersiapkan hati kita semua. Bahwa ketika kita menyambut sang kasih itu, adakah kasih itu sudah ada di dalam kehidupan kita? Di saat kita mau merayakan sang kasih itu, adakah kasih itu telah kita bagikan kepada orang lain? Itu merupakan pertanyaan bagi kita semua, dan mari kita jawab dalam hidup hari lepas hari. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika dan kehendak kita ingin mau menyatakan kasih kepada orang lain, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak problema, ada begitu banyak masalah yang membuat kita mundur untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Di dalam ayat yang ke-14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita lemah, tetapi kita memiliki Tuhan yang kuat, kita memiliki Tuhan yang dahsyat, dan di dalam kuasanya kita mampu untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Kalau kepada orang yang kita sayangi, agak mudah menyatakan kasih. Tetapi ketika kita dituntun untuk menyatakan kasih kepada orang yang membuat kita jengkel, yang membuat kita agak keluar tanduk merah, atau membuat kita sakit hati dan kecewa, disitulah kita ditantang. Ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, ingatlah, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk memberikan kekuatan baru kepada kita, sehingga kita mampu menjalani hari hidup kita ke depan dengan menyatakan kasih itu. Jangan takut dan jangan gentar menyatakan kasih kepada orang lain, menyatakan kasih kepada sesama, walaupun agak sulit. Tetapi kita memiliki Roh Kudus sebagai Roh penolong yang akan turut hadir bersama kita, menolong dan memampukan kita semua untuk boleh menyatakan kasih itu kepada siapapun kita jumpai. Mungkin kadang pertama kita akan berusaha, di saat pertama ada agak muka belum terlalu berseri-seri ketika berhadapan dengan orang yang membuat kita sakit hati, membuat orang kita kecewa. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita mau hidup terus di dalam kasih Allah, di dalam kebenaran Allah, maka dengan sendirinya, seiring berjalannya waktu, maka kasih yang seutuhnya yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus itu mampu kita bagikan kepada siapapun juga. Di dalam Alkitab tidak dibatasi kepada sesama orang Kristen, kepada sesama orang percaya, tetapi dikatakan kepada siapapun juga. Tidak memandang dia satu suku, satu agama, satu ras, apapun orang yang kita temui, nyatakanlah kasih itu. Jika jadi demikian, betapa bersyukurnya kita semua ketika memasuki minggu Advent ini, kita dihentar kembali untuk membuka hati kita, membuka cara berpikir kita, belajar kembali mengenai kasih Allah yang sempurna dan utuh ketika dia menyerahkan anaknya yang tunggal lahir di kandang yang hina, dan di dalam kandang yang hina dengan satu tujuan, menyelamatkan setiap umat yang berdosa. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh peduli dan mengasihi kita, sehingga kita ada jaminan untuk melanjutkan hari hidup kita. Kita punya jaminan bahwa hidup kita, perjuangan kita, penderitaan kita di dalam dunia ini tidak akan pernah sia-sia ketika kita hidup bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran yang Engkau beri bagi kami. Saat ini Engkau ingatkan lagi kami, Engkau ajarkan kepada kami semua bahwa ketika kami mengenal Engkau yang adalah kasih itu, maka kehidupan kami akan bertumbuh di dalam kasih-Mu, dan kasih yang telah kami terima mampu kami salurkan dan bagikan kepada orang lain. Di dalam Allah Roh Kudus yang akan terus menolong kami, mau mengingatkan lagi kami bahwa ketika kami memiliki kasih, maka kami tidak akan berbuat jahat. Biarlah kebenaran firman ini akan juga memberikan kekuatan baru di dalam kami memasuki minggu-minggu ke depan,
mempersiapkan hati dan pikiran kami, merayakan dan menantikan sekaligus merayakan hari lahir Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kami diingatkan kembali untuk mempersiapkan hati kami penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa, kami mohon biarlah Engkau juga menolong kami untuk terus dalam hidup melakukan kasih yang Engkau beri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya jemput jemaat berdiri. Marilah menyatakan iman kita dengan mengkidungkan pujian Kidung Jemaat 280 ayat 1 hingga yang ketiga. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Kini marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan guna pelayanannya di muka bumi ini. Sementara memberi, kita iringi dengan kidung pujian Tuhan Yesus baik. Masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tak putus-putusnya kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Bersyukur untuk hidup, kekuatan, kesehatan yang masih menjadi bagian hidup kami, sehingga kami diberi kesempatan juga untuk masuk hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, bahkan belajar dari kebenaran firman-Mu yang mau mengingatkan lagi kami bahwa betapa pentingnya kehidupan orang Kristen harus diwarnai dengan kasih, dan kasih itu harus menjadi habit orang percaya. Terima kasih Bapa, berkati kebenaran firman yang telah kami dengar, dan biarlah di dalam Roh Kudus yang akan terus menolong dan memampukan kami
untuk mempraktekkan kasih yang boleh kami terima kepada orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, bersama saat ini kami mau bersyukur dan berdoa untuk kerapatan Gereja Protestan Minahasa, khususnya Sidang Musafir Yogyakarta. Dengan berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya bahwa kasih-Mu itu juga yang akan terus memampukan BPS, PMS, komisi, bahkan seluruh anggota jemaat yang ada untuk sama-sama terus mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah jemaat kami. Kami percaya kasih-Mu itu juga yang akan terus menolong kami sehingga kami mampu untuk berdiri tegak menyatakan kebenaran yang Engkau beri kepada kami. Kami terus dimampukan untuk boleh melihat bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami berjemaat merupakan proses yang Tuhan izinkan untuk boleh membuat kami semakin rendah hati, untuk membuat kami boleh saling menghargai, untuk boleh membuat kami melihat bahwa hidup kami tidak sendiri, tetapi ada orang lain yang ada di samping kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan, semuanya itu berdampak. Bapa, terima kasih. Kami percaya segala program pelayanan yang telah kami susun dan yang akan kami lakukan ke depan, kasih-Mu yang akan terus menolong dan hadir bersama kami, sehingga pelayanan yang akan kami lakukan dengan berbagai rencana ke depan, khususnya perayaan Natal dan kerinduan kami untuk boleh ibadah secara tatap muka, Tuhan juga akan menolong, memberikan hikmat kepada para pimpinan yang ada untuk boleh melihat situasi sehingga dalam mengambil kebijakan, keputusan, semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga untuk keselamatan jemaat. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa dan bergumul bersama dengan kerinduan jemaat Sidang Musafir Yogyakarta ketika merindukan memiliki tempat ibadah permanen. Tuhan berkati kerinduan kami dan kami percaya jika Tuhan berkehendak maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Terima kasih Bapa, berkati kerinduan kami dan ajar kami untuk menanti dengan sabar waktu Tuhan itu. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk para donatur yang dengan setia menopang kami dalam pelayanan di Sidang Musafir Jogja, baik dalam doa, dana, tenaga, dan apapun yang mampu mereka beri. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan, dalam tugas kerja. Kasih-Mu senantiasa melingkupi, memelihara, dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bersama saat ini kami juga mau bawa kepadamu rencana perayaan Natal yang akan diadakan pada tanggal 24 Desember nanti. Biarlah Tuhan yang sendiri yang akan mengawali seluruh rencana kami, sehingga biarlah rencana yang telah kami susun ini juga boleh memberikan kami pemahaman, boleh mengerti lebih dalam lagi tentang kasih-Mu itu. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk anak-anak yang tinggal di pastori, keluarga pastori yang ada. Tuhan menolong, melindungi mereka semua dengan berbagai aktivitas apapun yang mereka kerjakan. Biarlah kehadiran gereja-Mu ini di sini boleh berdampak bagi masyarakat yang ada. Bapa, kami juga mau bawa kepadamu bergumul bersama dengan bangsa pemerintahan kami dengan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi baik dalam kesehatan dengan pandemi COVID-19, dengan suhu politik yang memanas karena akan diadakannya pilkada pada tanggal 9 Desember nanti. Biarlah kasih Tuhan itu juga yang akan menuntun anak-anak Tuhan, sehingga kehadiran anak-anak Tuhan di tengah persekutuan, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, terlebih khusus di tengah bangsa dan negara, boleh memberikan dampak yang berarti, boleh membagi kabar baik, boleh menjadi garam dan terang, sehingga kehadiran anak-anak-Mu ini juga boleh memberikan arti yang lain, arti yang berbeda, sehingga orang lain boleh melihat betapa indahnya hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri jajaran yang ada, DPR, PMR, Tuhan juga yang akan terus menolong mereka semua, sehingga apapun yang akan dilakukan untuk menangani COVID-19, para medis yang sampai saat ini masih berjuang, para sains yang sampai saat ini juga terus berupaya untuk menemukan vaksin dan obat dalam menangani COVID-19 ini, kami percaya
Tuhan yang akan terus menolong, Tuhan yang akan terus menyertai, sehingga sampai saatnya tiba, saat Tuhan yang indah itu boleh menjadi bagian kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga ada vaksin atau obat yang bisa ditemukan. Terima kasih Bapak, berkati segala upaya yang dilakukan, berkati juga para TNI Polri yang bersama dengan sukarelawan untuk senantiasa terus siap sedia melaksanakan pengamanan bagi bangsa dan negara kami. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Berkati roda pemerintahan yang sedang berputar ini. Di dalam tangan kasih-Mu kami percaya segala sesuatu terkendali. Terima kasih Bapak. Berdoa juga secara khusus untuk jemaat Musafir Yogyakarta dalam berbagai pergumulan. Sebagai anak-anak mahasiswa, apapun yang mereka hadapi saat ini, ketika menghadapi ujian, penyusunan skripsi, tesis, kasih-Mu yang akan menolong mereka, memberikan semangat, memberikan kekuatan, bahwa Tuhan hadir bersama mereka. Tuhan mampu dan dapat melakukan yang terbaik ketika kami melakukan tugas dan bagian kami dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur buat persembahan yang boleh kami beri saat ini. Tolong berkati sehingga lewat berkat yang kami beri ini, persembahan ini dapat membantu pelayanan yang ada di Musafir Yogyakarta. Ini kerinduan kami Bapak, harapan yang kami bawa dan kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar jemaat berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan kita saat ini. Saya jemput jemaat berdiri. Kita kidungkan kidung pujian. Kidung jemaat 362, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini dan sampai Maranatha. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat persekutuan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. This is my desire,